Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Penonton SHMH yang saya hormati, yang saya cintai, dan saya banggakan. Saat ini kita masuk ke video ke-70. Kita masih membahas tentang sabotase dan tindak pidana pada waktu perang. Dan kita saat ini akan membahas pasal 213 KUHP baru. Langsung saja saya review bunyi pasal 213 KUHP baru. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun setiap orang yang dalam waktu perang tanpa tujuan membantu musuh atau merugikan negara untuk menguntungkan musuh. A. Memberi fasilitas tempat menumpang, menyembunyikan atau membantu mata-mata musuh. B. Mengakibatkan atau memudahkan disersi di kalangan tentara. Jadi ini begini, pelaku ini tidak ada niatan, tidak ada tujuan, menguntungkan musuh juga tidak ada, merugikan negara kita juga tidak ada. Tapi dia sebagai contoh, misalnya orang di gunung, orang di kampung, lah ini ada mata-mata musuh yang lewat karena kemalaman, situasi hujan. Ya namanya orang baik ini, tapi baik dalam posisi yang akhirnya salah, malah menampung mata-mata ini, suruh tidur di situ, kasih fasilitas mandi, potongin ayam, suruh makan, itu kan, seperti inilah. Atau mungkin yang dalam lari malah menyembunyikan, saking baiknya tapi keliru ini. Akhirnya ada petugas yang mencari, apakah tadi Bapak melihat orang asing? Menjawab, tidak Pak, tidak. Ini kadang-kadang ada orang yang saking baiknya tapi posisi keliru ya seperti ini. Dia tidak ada keinginan untuk menguntungkan musuh, tidak ada. Cuman kan kadang ada kejadian yang Bapak petugas mencari seseorang, ada masyarakat yang mungkin apa pemikirannya tapi malah justru melindungi orang yang dicari, sehingga pada saat dicari ada atau tidak, jawabannya tidak ada, padahal dia sembunyi di kamarnya kan seperti itu. Yang kedua, mengakibatkan atau memudahkan disersi di kalangan tentara. Misalnya ya ini mohon maaf, ada tentara karena perang mau disersi, ya malah dikasih, Pak saya mau pinjam motor begini, dikasihlah motornya itu kan untuk pinjam, ini kena walaupun dia tidak memiliki tujuan yang merugikan negara kita atau menguntungkan musuh dari negara kita. Itu contohnya. Pasal 214. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun setiap orang yang dalam waktu perang dengan perbuatan curang menyerahkan barang keperluan tentara atau B. Ditugaskan untuk mengawasi penyerahan barang sebagaimana dimaksud dalam huruf A, membayarkan perbuatan curang tersebut. Nah, kalau berbicara perbuatan curang, ini apa ya? Pengurangan, misalnya jumlahnya, misalnya beras, suruh untuk ke ngirim pasukan di sana kan, beras 100 kilo, dia curang, ngirimnya hanya 95 kilo. Kemudian misalnya senjata, amunisi, jadi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Dan orang ini memang tugasnya adalah mensuplai logistik lah bahasa saya. Logistik bisa, mensuplai material bisa, dan dia melakukan kecurangan, mengurangi. Ini mirip atau identik dengan tindak pidana korupsi. Jadi di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu ada perbuatan curang terkait dengan penyerahan bahan bangunan atau keperluan untuk perang. Nah, mumpung saya ingat, mohon maaf sekali ini ya, memang setahu saya mempelajari undang-undang korupsi juga, di korupsi ada kata-kata
Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun di dalam undang-undang tersebut saya tidak membaca definisi tentang korupsi. Maksud saya begini, korupsi adalah, nah itu tidak ketemu. Yang ketemu adalah, yang dimaksud korupsi adalah ini apa? Jenis-jenisnya korupsi. Nah, jenis-jenisnya korupsi itu ada, namun kalau definisi korupsi itu, ya mohon maaf ini mungkin apa saya yang belum membaca, tapi saya dari undang-undang korupsi yang ada, saya baca definisi korupsi itu tidak ada. Nah, terkait dengan korupsi, corruption, korupsi, bahasa Belanda, corruption, bahasa Inggris, korup gitu kan. Korup itu artinya adalah buruk, bobrok, jelek, gitu kan. Kebusukan, kecurangan, lah ini seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan korup itu adalah sesuatu hal yang tindakan yang buruk-buruk, tindakan yang bobrok, tindakan yang curang, tindakan yang ngakal-ngakali, ya itu namanya korup. Jadi definisi dari korup itu adalah busuk, bobrok. Mudah-mudahan bisa menambah, walaupun nanti ke depan kita bisa. Nah, termasuk curang ini termasuk perbuatan yang korup, karena itu tadi merusak yang semestinya 100 kg beras hanya diisi 95 kg beras. Atau orang yang ditugaskan suruh mengawasi sebagaimana dimaksud itu malah membiarkan. Nah, ini kan sudah tahu harusnya dia sebagai pengawas, konsultan pengawasnya malah sudah tahu malah ya kan pasti ada yang namanya korupsi itu tidak bisa sendiri rata-rata. Korupsi itu pasti melibatkan beberapa pihak, perbuatan korupsi itu. Dan mudah-mudahan kita, karena kita membahas pasal ini, meningkatkan nasionalisme kita setelah tahu bahwa definisi dari korupsi itu adalah buruk, bobrok, busuk, kecurangan, keburukan, kita tidak melakukan korupsi, supaya negara kita juga bisa maju tanpa ada perbuatan-perbuatan korup dalam segala bidang. Amin. Pasal 215. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 210 sampai dengan pasal 214 berlaku juga jika salah satu dari perbuatan tersebut dilakukan terhadap atau diberikan dengan negara sekutu dalam perang bersama. Jadi tidak hanya perang yang misalnya negara kita perang sama negara A, tidak hanya kepada A saja ini. Memang yang perang kita sama A, tapi A ini punya sekutu B. Nah, yang pasal 214 tadi sampai dengan 210 sampai 214 tadi juga berlaku manakala terjadi si pengkhianat ini, si mata-mata ini membantu si negara B, karena B bersekutu dengan negara A, sedangkan negara A berperang dengan negara kita. Seperti itu untuk maksud dari pasal 215. Pasal 216. Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat dan persiapan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 210 atau pasal 212 dipidana. Jadi, walaupun baru persiapan ataupun baru ada perjanjian omong-omongan saja, sudah mufakat ini omong-omongan, belum ada pergerakan pelaksanaan, belum ada apalagi pelaksanaan, percobaan aja belum masuk dalam kategori persiapan, dan oleh pasal 216 ini dipidana. Sebagaimana tindak pidana dalam mulai permufakatan, persiapan, percobaan, dan termasuk pelaksanaan pidana itu sendiri. Bahwa mengingat untuk saat ini banyak negara yang sedang berperang, tentunya kita harus meningkatkan rasa nasionalisme sehingga kita jangan sampai
terjadi melakukan perbuatan yang salah dengan contoh mengumbar informasi melalui media sosial terkait negara kita. Karena media sosial itu kan sedunia kan mengetahui semua. Dan itu tidak sadar dipantau oleh pihak-pihak negara lain. Karena faktanya di Timur Tengah ada yang sedang berperang, Rusia dengan Ukraina juga sedang berperang, jangan sampai juga menyulut-nyulut dengan adanya informasi yang secara tidak sadar dilakukan oleh kita melalui media sosial. Misalnya itu kan ada fasilitas-fasilitas perang malah kita selfie atau foto atau mungkin malah pakai buat video yang semestinya itu dirahasiakan malah dimunculkan. Itu kan akan menjadi catatan. Saya pikir kita harus berhati-hati dan harus bijak. Termasuk juga informasi peta-peta yang dirahasiakan, jangan sampai kita latah. Jangan sampai kita latah hanya menginginkan untuk karena sekarang kan orang itu berlomba-lomba bagaimana menjadi yang nomor satu untuk memberikan informasi. Nah ini memang fenomena. Jadi ini kejadian nyata ya. Saya naik motor, kemudian ada kecelakaan motor sama motor. Jadi yang nolong itu sedikit, bukan nolong itu malah memvideo. Guys, ada kecelakaan ini guys, motor sama motor guys, upload barulah setelah video baru nolong. Jadi sekarang berubah jadi video dulu, viralkan dulu baru nolong. Nah yang sakit, saya waktu itu ngangkat bapak-bapaknya gendut kesusahan karena malah di video-video kan. Jadi mohon saya pikir kebiasaan seperti itu jangan latah lah ya, bukan berarti nggak boleh, oke lah, karena zamannya is oke, namun saya pikir harus mengutamakan mana yang lebih penting. Saya pikir kalau dalam kejadian seperti ini adalah menolong korban dulu, barulah nanti silahkan kalau memang punya akun-akun untuk menyampaikan. Ya memang ada untungnya juga, siapa tahu keluarga memonitor sehingga cepat terbantu kan, seperti itu. Jadi identitasnya jadi diketahui, keluarganya segera monitor. Ada positifnya juga. Itu yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Tetap dukung channel SHMH, subscribe, komentar yang membangun, berikan masukan kepada saya, dan semoga bermanfaat. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.